Kali ini kita akan membahas suatu persoalan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kasusnya seperti ini. Di sini ada mobil yang melaju dengan kelajuan 15 meter per sekon. Pada jarak 50 meter di depannya, tampak ada sebatang kayu yang posisinya melintang sehingga menghalangi jalan mobil ini. Nah, pengemudi melakukan pengereman sehingga mobil ini bergerak dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah mobil ini menabrak batang kayu tadi atau tidak. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan analisa perhitungan dari rumus GLBB, di mana di sini berarti diketahui mobil itu melaju dengan kecepatan awal, kita anggap V0-nya 15 meter per sekon tadi. Nah, kemudian mobil pada jarak 50 meter ini dia melakukan pengereman dengan nilai perlambatan, berarti kita beri tanda minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tujuannya ini berarti adalah mobil ini adalah berhenti ya. Tujuannya berhenti. Kita misalkan berhenti, kita anggaplah misalkan dia berhasil berhenti sebelum mengenai kayu ini, maka di sini VT-nya berarti adalah 0. Nah, 0 meter per sekon. Nah, dari rumus GLBB, di sini ada 3 rumus GLBB, maka persamaan yang kita gunakan di sini lebih tepat adalah menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali percepatan atau perlambatan dikali S. Nah, yang kita hitung di sini adalah kita akan mencari nilai jarak ya, jarak selama pengereman di sini. Nah, maka VT-nya di sini berarti adalah 0 kuadrat 15 kuadrat plus 2 perlambatannya minus 2 ya, S. Nah, jadi S-nya di sini jangan diisi 50 meter. Jadi 50 meter pada soal ini hanyalah sebagai pembanding untuk kita mengetahui apakah dari hasil perhitungan ini kita peroleh nanti S-nya berapa, jaraknya berapa, apakah mobil ini tertabrak. Kalau misalkan S-nya dapat lebih dari 50 berarti mobilnya menabrak kayu. Tapi kalau misalkan kita dapat perhitungannya nanti S-nya ini kurang dari 50 berarti mobilnya berhenti sebelum mengenai kayu yang melintang ini. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini 0 kuadrat tetaplah 0. Di sini berarti 225 ya. Di sini menjadi minus 4S. Maka di sini berarti 4S sama dengan 225. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti S-nya di sini adalah 225 per 4. Ya, kalau kita hitung berarti ini 50 ya. Di atas 50 meter berarti 56,25 meter. Nah, artinya di sini dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat yang dilakukan oleh pengemudi terhadap mobilnya dengan kelajuan awal 15 meter per sekon, maksudnya mobil ini tidak berhenti sebelum mengenai kayu, tetapi berhenti ya, artinya mobil tersebut baru bisa berhenti setelah menempuh jarak 56,25 meter. Artinya dengan jarak 50 meter ini mobil berarti menabrak kayu. Nah, sehingga jawabannya adalah ya, mobil menabrak kayu yang ada di depannya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan pertanyaan lanjutannya, oke, kita hapus dulu di sini. Bagaimana kalau begitu agar mobil ini bisa tidak menabrak, maka berarti berapa perlambatan yang seharusnya dilakukan pengemudi terhadap mobilnya. Nah, berarti kita akan hitung sekarang berapa perlambatan yang harusnya dilakukan. Berarti dengan perlambatan 2 ini dia jarak yang tempuhnya lebih baru bisa berhenti. Nah, berarti kita sekarang coba hitung berapa nilai perlambatan yang seharusnya dilakukan. Maka dengan rumus yang sama ya, tetapi kita di sini gunakan jaraknya tadi berarti iya 50 meter. 50 meternya kita masukkan ke dalam perhitungan. Yang akan kita hitung sekarang adalah nilai A-nya di sini. Maka berarti VT kuadrat, oke, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat
plus 2AS. 0 sama dengan kuadrat ya, 0 berarti 225, 15 kuadrat plus 2A dikali 50. Berarti di sini menjadi 0 sama dengan 225 plus 100A. Maka kalau kita lanjutkan di sini, berarti 100A sama dengan min 225, A sama dengan min 225 per 100, 2,25 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya perlambatan yang dilakukan itu, perlambatannya itu harus lebih dari 2,25 agar tidak mengenai kayu ini. Nah, kalau menggunakan percepatan kurang dari 2,25, berarti mobil tersebut tetap akan menabrak kayu. Ya, jadi kesimpulannya di sini, dengan percepat atau perlambatan 2 tadi di awal, maka mobil akan menabrak kayu. Nah, agar tidak tertabrak, maka dengan perlambatan lebih dari 2,25 itu sudah dipastikan tidak menabrak kayu. Oke, jadi sudah berhasil kita analisa di sini kasus GLBB seperti ini.